وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في علوم الدارين. الفصل الأول في شرح الطعام. Ya kan? Yang semalam kita sambungin yaitu halaman 189. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik hidayah dan inayahnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah kita kawal lagi meneruskan pengajian kita, syukur alhamdulillah. Telah berkata sebangarang kitab Faslul Awal, Al-Faslul Awalu fi syarahi ta'ami. Fasal yang pertama pada menyatakan gemar makan, ya kan? Adapun syarahut ta'am, yakni sangat gemar kepada makanan dan melebihi kanyang daripada adat. Nah ini, nanti kita jangan sampai melebihi pada adat di sini. Ini termasuk adat makan lah. Bekasnya 3 piring, jadi 4 piring. Nah ini 4. Dan membanyakan pada makanan maka dicela oleh syara, artinya banyak mudaratnya, ya kan? Artinya termasuk berdosa juga, adab nih, bidang adab nih lah. Seperti firman Allah Ta'ala, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Apa jar Tuhan? Hai anak Adam, kita telah manusia, ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid. Nah, jadi kita disuruh berbaik-baik pulang ke masjid itu, pakaian yang bagus-bagus. Nah itu termasuk ibadah. Apalagi jar Tuhan, dan makan olehmu akan makanan. Dan kita disuruh makan minum, dan minum olehmu akan minuman, tapi ada jangannya, dan jangan kamu berlebihan. Nah ini, nah jadi berlebihan ini termasuk dosa di bidang adab nih. Ya kan, akan makanan dan minuman olehmu akan minuman tadi, jangan berlebihan pada makan dan minum itu. Karena alasannya bahwasanya Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang berlebih-lebihan pada makan dan minum itu. Nah, ya kan. Jadi kita begamat nih melatih rajin kebiasaan kebablasan kita itu di rahat bulan puasa, rajin banyak kebablasan itu rajin. Bilang hendak itu, hendak ini, hendak itu, ya kan. Pas sudah berbukaan, kada talah banyak. Padahal jika kita sedekahkan, bisa tahu manfaat lain lagi. Ada itu terbuang mana? Ya rezeki ayam misalnya lah. Nah itu rezeki. Jadi sederhana aja rezeki. Kita menyata makan kayak kurma, ya kan? Nah, minum gelas paling segelas 2 gelas istilahnya. Nah, jadi kada macam-macam. Nah ini adat syahdan apa jadiin sayugianya, nah semestinya
sepatutnya. Nah, ya kan? Hendaklah engkau ya kurangi akan makanan. Nah, dan minuman itu sekira-kira jangan sangat kenyang, karena yang demikian itu dituntut oleh syara. Nah, ya kan? Jangan kekenyangan benar. Makan. Semuanya itu jar berpahala, artinya banyaknya ada. Ternyata dulu Tuhan kasih, ya kan? Dan penyakit itu kurang lagi. Dan dipuji akan dia, nah ya kan berpahala oleh syarat. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min amalin ahabbu ilallah min ju'i wa atashi." Ya kan? Tiada amal yang lebih kasih kepada Allah Taala daripada lapar dan dahaga. Nah, jadi orang anggaplah puasa itu menjadi kasih Allah. Ya. Lapar dulu hanya makan, haus dulu hanya minum, kayak. Dan jangan berlipatan. Di lain itu ada takarannya, tapi bila hendak bertambah sampai. Nah itu tadi ketakaran makanlah. Nah sedang. Tapi bila hendak bertambah sampai. Sedang benar tak. Ya kayak itu udah jeruk kucing duduk nasi tambah. Artinya jangan sampai menglipat pada kebiasaan kayak itu benar. Nah ini termasuk adab kita makan. Dan jadi sering kita rajin luput di dalam adab-adab ini. Dan makan pun ada tata cara adabnya. Sebab Nabi tadi Sidin itu sudah melaksanakan ini. Ya contoh lawan kita. Sudah mempraktikkan Rasulullah. Sampai-sampai waktu berperang itu, perang Tabuk itu menampuk parit itu berkasap lawan batu parut Sidin itu. Itu contoh. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalukum ilallah atwalukum ju'an wa tafakkuran, wa abghadukum ilallah kullu akulin wa naumin wa syurubi." Artinya yang terlebih afdal di antara kamu pada Allah Ta'ala itu yaitu orang yang banyak lapar dan banyak tafakkur. Nah ini. Nah jadi orang-orang soleh itu mereka itu banyak laparnya dan banyak tafakkurnya. Memikirkan kebesaran Allah, ya kan? Ada kembangan. Dan yang terlebih benci kepada Allah, ada bagus digawiannya apa? Di antara kamu itu yaitu orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum. Nah, adab di antaranya adab lah. Mudah-mudahan kita kawal melaksanakan ini. Amin. Allahumma. Karena gampangannya kan. Ngani kalau ngani. Artinya kayak kita ini patuh gencang jauh makan, tapi barang jangan berlipatan pada kebiasaan. Patuh 2 piring misalnya, jangan sampai 3 piring 4 piring. Nah kayak itu aja. Jadi kita ada tata cara di kitab lain itu tunggal di kita mengurangi makan itu tunggal di kita ya. Jangan langsung menapuk. Masalah jika ditanya orang akan dikau, apa kadar makan yang dipuji oleh syara? Nah ini kita dapat nih ilmunya. Apa nang pas kita. Dan apa kadar makan yang dicela oleh syara itu? Nah maka jawab olehmu Jasidin bahwa kadar makan yang dipuji oleh syara itu 3 derajat. Nah 3 aja derajatnya. Yang pertama derajat siddiqin. Nah yaitu yang terlebih tinggi bahwa menyampaikan mereka itu atas memakan sekadar yang menguatkan atas ibadah kepada Allah Ta'ala juga. Nah ini yang kawa kita mengamalkan ini derajat siddiq ngarannya. Nah ini derajat yang tinggi di sisi Allah. Tadilah makan berniat sampai kuat dan aja kan sama latihan paling sedikit lah. Itu pulang membujurakan lawan niat tadi. Itu artinya aku kuat sampai kuat beribadah lalu makan beribadah.
Nah ini derajat siddiq ya siddiq. Tahu kita doakan. Kira saya kadar jangan sampai lama kan aja. Mau kita gawian lah, ngabes pada kawan. Paksa 2 piring lah, sepiring lah. Paling gak ada ya lah. Nah, gawian nabas. Ada ini gawian beribadah. Beribadah itu kan berdiam ya lah. Artinya jangan sampai liut benar. Beribadah artinya ya juga ngeruat lah sembahyang. Yang kedua derajatnya nih di sisi Allah apa? Bahwa makan pada sehari semalam setengah mud, yakni setengah daripada seperempat gelentang fitrah. Seperempat, setengah lah, setengah mud. Kita anggap setengah liter, kita sini liter. Itu kan tuh takaran kita seharian semalam setengah liter. Siapa ya? Secangkir lah. Setengah 2 cangkiran. 2 cangkir. Ketika aja tuh seharian semalaman takaran derajat nih yang di sisi Allah. Artinya nambah pahala. Punya piring tuh bisa 3 piring lah, 3 piringan dah. Tapi ini seharian semalaman. Ini adab makan nih. Awak aja kita di mana kita kan ketemunya ya tanam ini kita bisa. Demikianlah yang diadatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah ini pemakan Sayyidina Umar itu setengah mud. Dan beberapa jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhu, ada juga yang lain-lain di sini. Karena makanan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari 1 gantang fitrah daripada syair gandum tadi. Gandum nomor 2, ya kan? Nomor 2 gandumnya kan ada nomor 1 ya. Artinya non takasar. Nah, ini makanan takaran, ya kan? Setengah mud sehari semalaman. Ini derajatnya. Yang ketiga apalagi derajatnya makan nih adab nih. Bahwa ia makan pada sehari semalam itu 1 mud. Nah ini tergencang sih ya. Ini seperempat gantang fitrah. Dan memakan yang terlebih daripada ini yaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala. Lagi dijala oleh syarat. Nah ini. Jadi pemakan orang yang suluk kepada Allah itu ya ini. Ya lah. Nah ini yang guru-guru kita yang terdulu kan berkisah. Sidin kan suluk 3 hari, seminggu dan 40 hari ya lah. Dan makanan mereka itu seperti Rasulullah waktu di Gua Hira. Nah dia yang semuanya putih ya. Artinya nasi aja kita. Ada yang bermacam-macam, kopi, ya satru, is, kacang itu di sini pas apa warung. Nah, ada orang tempat khalwat tadi, ya itu kada dipikirkan. Nah, memikirkan yaitu tafakur, musyahadah, ya kan, muraqabah. Nah itu. Udah gampangan baik. Tapi bila keluar dia takaran daripada ini, nah itu belum lagi dia menjalani suluk kepada Allah. Ya, ini. Sebab hasilnya daripada suluk ini itu bersih hati, terang hati. Nah itu diantara adab-adab makan sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya lah. Amin. Allahumma amin. Tapi kita ini gawian kan masing-masing, parut pun masing-masing. Jadi menurut kadar kita jangan sampai berlebihan itu barang dulu. Ya kan? Jangan sampai kita patuh 3 piring misalnya, lalu kita 4-5, nah jangan itu. Nah, jadi dipertahankan dulu itu. Kalau hendak melatih, jadi kita pelain itu dikit demi sedikit mengurangi. Nah, enggak itu setengah piring dikurangi aja. Lalu sepiring jadi 2 piring aja. Nah, itulah was dulu jaraknya baik deh, melatih ya. Nah, itu diantaranya adab makan sudah kita belajar, alhamdulillah. Lalu kita masuk kepada faslus tsani fi syarhil kalam.
Nah ini membicarakan pasal yang kedua ini pada menyatakan gemar kepada membanyakan perkataan. Ini ketujuh bepandir. Nah jadi kita adab muntung ini bagaimana kita latih dikit demi sedikit, ya kan? Nah, sebab dengan muntung inilah ibadah menjadi panjang, menjadi besar, menjadi ganal, pahalanya yaitu ridha Allah, surganya Allah. Amun kawa melaksanakan, kan kayak. Nah jadi dan pulang dengan muntung inilah kebanyakan manusia yaitu dicampurkan oleh Allah ke dalam neraka, ya kan? Dengan sebab inya kada kawa memelihara muntung ini. Jadi muntung ini hibat, nah, ya kan? Hibat. Jadi kitanya aja dah. Nah lalu kita beradab kayak apa supaya dapat ridha Allah? Akhlak muntung nih, akhlak perkataan. Nah apa aja sih dia? Adapun sarahul kalam yakni sangat gemar pada membanyakkan perkataan, maka yaitu dicela oleh syarat. Nah ya kan, artinya kita termasuk terperosok di dalam dosa. Tuhan berfirman nih, kada gampang nih Tuhan. Apa jar Tuhan? La khaira fi katsirin min najwahum illa badna amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainat nas. Nah apa artinya? Tiada kebajikan pada membanyakkan mereka itu akan perkataan. Ini Tuhan sudah ultimatum lawan kita, iya kan? Memandahkan. Ada jasidin kebaikan. Ada gampangan lah. Punya ada kebaikan tuh ya. Tiada kebaikan pada membanyakkan mereka itu akan perkataan. Maksudnya perkataan itu kada tenang baiknya, kayak itu benar aja. Melainkan seseorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah. Nah ini hanya bagus. Nah, jadi perkataan itu menyuruh orang bersedekah. Itu aja yang bagus. Yang lain kada. Nah, atau yang menyuruh dengan berbuat sedekah, atau menyuruh dengan berbuat kebajikan, atau mendamaikan antara orang yang berkelahi. Itu artinya bermanfaat bahasa kita kampung dah. Amar ma'ruf nahi munkar dah. Nah, ini rajin kebiasaan guru-guru, jadi banyak beban dari itu, yaitu menyuruh akan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan. Kan itu baik ya. Ini Tuhan memandangkan dan kita, nah kita pilih kayak gini ya. Atau mendamaikan antara orang yang berkelahi, ya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa ada ia percaya dengan Allah Ta'ala dari hari kiamat, yang kemudian maka hendaklah ia berkata akan yang kebajikan atau ia diam. Nah ini kan akhlak inilah akhlak muntung nih. Lamun kada kawa jasidin nang baik apa tadi bukan dia lebih baik badi ya. Lah ngalih kali ini kita. Tapi barang kita kada berdusta barang kita naik ke pulang. Katanya kita makom lain. Tapi ini kan kita mendekati artinya akhlak adab itu tadi. Nah jadi orang tempat diam ini kami kita. Anu apa pas benarnya sudah. Ada kita patuh bandir nih ya bagaimana kita melatih. Artinya jangan sampai berdusta, jangan sampai kada berfaedah kayak dua kita. Nah artinya berkisah nang sederhana aja. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, wa man kathura saqtuhu kathura dunubuhu, wa man kathura dunubuhu kana naru aulabi. Nah ya kan jelas benarlah. Dan Nabi barang siapa banyak perkataannya, niscaya banyak jatuhnya. Nah ya kalau salahnya dah. Dan barang siapa banyak salahnya, jatuhnya niscaya banyak dosanya. Jatuhnya ya salahnya bahasa kita. Dan barang siapa banyak dosanya, niscaya adalah ia api neraka itu terlebih aula dengan dia. Dan jadi jar Nabi andakannya paksa di situ. Nah ini gara-gara kada kawa apa nih adab muntung nih. Nah jadi ini adabnya ini yaitu nang baik lawan berdiam. Nah itu aja dah hasilnya dah. Nah jadi kita mudahan kawan mengamalkan nih. Amin. Allahumma amin. Nah pada gampangan adab nih.
Ini kayak inilah, tapi bila kita tuh sudah tahu bagaimana mengamalkan adab-adab nang zahir ini, ya lalu kita memusyahadakan Rasulullah itu lalu nampakkan ya. Dan inilah perjalanan para nabi-nabi, ya kan, perjalanan para aulia-aulia. Nah, itu. Jadi senang kita ya paham. Jadi sangat luar biasa kita belajar ini. Artinya amal ma'rifah itu langsung gawinya, jadi merasuk jurang bari lalu nyaman. Nah, jadi kita belajar amal ma'rifah itu yaitu ini, padahal ilmunya anu tuh bahwa kita belajar anu kulit aja. Nah, ini yang bahaya, padahal ini amalnya. Sebab Nabi itu pada bisa berdusta, pada bisa pokoknya nang keluar dari mulut jadi itu yaitu masalah kebaikan semuanya itu ada. Jadi bagaimana kita itu aja. Faslus tsalis fil ghadab. Nah, ini kita habis sudah membicarakan masalah adab muntung tadi. Jadi nang kita ingatkan muntung tuh tapi lakar bermanfaat betul kayak itu aja dulu. Tapi lo bermanfaat, nah itu kan. Amun kada kawala berdiam, no itu aja. Nah itu aja tuh diingatan. Tapi bila sudah kayak itu, insya Allah selamat. Nah, malih kalau kita deh. Apalagi apa dia patuh gaya bah. Saya kira bapak dulu yang penting kan istilahnya kita paham dulu. Ini tak malakan kayak gini nih. Tapi wah ini apa dia lah, bang ada muntung lagi tangan bang malah jadi di grup-grup. Tapi bagus sih ya bang, nang ada nang terlalu benar loh apa, nang kisah begini kan apa itu hantar kan kisah berataan itu saja. Kalau kabul kan nggak itu lah ya kalau. Tapi beginian bener aja nganga. Kasihan ininya ganting parutnya. Orang nak kisah begini terus habis istiharah bini. Ya kan. Soalnya untung tercabut pian karena bini je. Oh lalu suka aja. Jadi tercabut nang bini je kayak apakah ulun dia nah sakit dah hati. Nah, ini kita masuk pulang kepada pembicaraan faslus tsalis fil ghadab. Nah, ini melatih pengrasaan kita. Yaitu pasal yang ketiga ini membicarakan menyatakan marah. Nah, jadi marah ini tuh wajib kita buangi, kita ganti dengan lemah lembut. Artinya pemaaf, ya kan? Hilim bahasanya. Kita ganti, maka kita ada orangnya penyarikan. Mau penyarikan ini nggak benar. Salah sedikit penyinggungan iya juga, itu adiknya marah. Perajuan iya juga. Sedikit-sedikit meraju, apalagi nombor bini misalnya, sedikit-sedikit bini meraju ngakibannya. Laki pulang perajuan ngakibannya juga bini. Nah itu dibuangi. Nah kayak apa cara-cara membuangi itu? Ada kina dipadahkan diantaranya dibawa wudu, iya kan? Nah di bawah wudu ya di kitab lain tahu ini gini belum terlain. Nah kita terus baca lagi. Adapun gadab di sini yakni marah tadi bahasa kita kampung penyarikan, maka yaitu dicela oleh syara'an berdosa, iyalah. Karena sabda Nabi SAW, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabr al-asal. Nah ya kan. Marah itu jar Rasulullah membinasakan akan iman. Nah, ya bisa hilang gara-gara marah, yaitu kita bisa gugur, iman kita melayang. Ya gara-gara sakit tadi, seperti bakalahi misalnya, kan ada iman lagi kalau bakalahi membunuh orang, ya macam-macam lah. Nah gitu. Karena yufsidus sabirul asal ya kan. Nah seperti membinasakan jar apa di pian patruali kan ya akar seruntun apa itu ya akar madu ya maksudnya nang pahit dah apa anggaplah apa madu rejin madu sebelang aja tetes air nila aja apa nila apa menghilangkan manis lalu hancur nang madu tadi. Nah dia hujan sehari tadi ya kan kemarau
setahun ya kan, kemarau setahun hujan sehari hilang kemaraunya kan kayak gitu kan. Ya, ini peribahasa. Nah jadi kayak itu juga gara-gara gadap bisa melayang iman kayak. Nah, apalagi Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ghadiba ahadun illa ashfa'alanna." Tiada marah seseorang melainkan hampir ia atas api neraka jahanam. Ya kan? Bila ada marah, disitulah Nabi paraknya lawan api neraka. Mengkada gampangan. Jadi gadap ini tadi wajib kita buang. Sebab ini sifat hati. Artinya di batin kita ada itu pemarah. Kayak apa caranya? Ya bagaimana diantaranya bawa wudu, ya bawa sholat, ya artinya diingat lah. Nah kayak itu. Ngalih itu muka dilatih. Tapi jangan diwajar di kitab itu dihabiskan gadap ini, jangan. Artinya kada sing marahan luput juga. Kenapa jadi kada dihabiskan? Sebab di situ ada amar ma'rufnya, nahi munkarnya. Di gadap situ ada. Ya ketika kita itu diisi anak buah misalnya, ada yang kada melaksanakan perintah Allah misalnya, sembahyang, nah disinilah gadap kita keluar. Begitulah Rasulullah ketika masalah agama nausidin syarif kalau kada dilaksanakan. Tapi bila masalah diri pribadi sendiri kita kada apa-apa. Nah itu tata caranya. Nah jadi kada boleh juga kada sing sarikan. Kalau anaknya sama menggawi apa ini. Artinya nang dilarang, kenapa kada disuruhkan marah. Nah jadi ditinggal aja. Jadi kita lain tuh marah ada. Tapi marahnya tadi untuk agama. Nah itu dah. Jadi disaring kita. Nah artinya nak kita sembahyang nak aku beri duit misalnya. Lagi halus lah. Bagaimana nih kita latih. Nah di situ marah kita. Tapi marahnya tadi karena Allah kan latih. Nah itu nang marah nang pas. Yang dihabiskan marah biar aja. Ada sing marahan tadi Pak. Nah ngani benar ini luput juga. Nah jadi marah ini jadi kita itu ditinggal yang dihabiskan. Apalagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfi'un nar bil ma'faila ghadiba ahadukum falyatawadda. Nah ya ini Rasulullah melajari bila ada kita sifat marah itu. Nah ini Rasulullah melajari apa? Bahwa marah itu jasidin daripada syaitan. Nah bila kita marah itu berarti ya nang orang bahari itu kerasukan dinnya. Nah ya itu pasti din tu sari keluar apa lagi kerasukan si din. Nah ya itu dan syaitan itu Nabi nang memadahkan bahwa syaitan itu dijadikan daripada api. Nah jadi bahaya benar kita kawannya orang kalau berjangkit benar itu marah. Dan hanya saja dari padam api itu dengan air. Nah ya kalau Nabi nih makan istimbat nih, ya kan? Nah di sini lawan bayu api itu salahnya kayak itu. Maka apabila marah seorang daripada kamu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Nah ya kalau dibawa budo ampih jasidin tak. Nah dibawa sembahyang pulang. Ini sebab marah ini pian malih ini sudah ada sifat ini. Pernah kawan ulun termasuk anak buah ini bercerita itu dinya itu dihinggapi penyakit marah ini. Salah sedikit aja pian bini itu hinggan tangan nang berbicara. Muntung sudahnya dia hinggan takapik, tapukul, tampar kan kayak itu. Ada kawal dia menahani hinggan tangan ini berbicara. Nah lalu hendak bawa obat lawan kita aja seberang kada tahu juga obatnya, tapi Rasulullah mandahkan seorang bawa itu. Nah, sudah juga ulunnya kakak menyambat sudah juga kayak bodoh bawa sembahyang pina sudah pina ada aja sedikitnya menampar pulang bilang kasihan bininya tadinya sadar aja ini sifat marah nih kali ya. Artinya sadarnya itu sudah juga rahat marah itu kan kada sadar ya kan, tertampar rahat ampih itu menyesal kan kayak jelas kasihan gini anak pulang menagur sama atau 42 aja. Amun kayak itu juga jika punya anak mehimpat marah ampih bawa mandi benyalam
bila bangun itu sudah keluar itu masih aja lagi marah, ya ulun ikan menyalam sekali lagi jangan sing timbulan. Nah itu jawaban ulun soal entah jangan sing timbulan ya ulun. Nah, berarti mati kalau keganggu hampir marahnya ya tertawa benar. Bapak nggak ada apa lagi. Nah, artinya kita ya minta kepada Allah ya mudah-mudahan diberikan Tuhan sifat jangan sifat ini ya kan, jangan ada sifat pemarah ini ya kan. Nah, artinya walaupun marah itu kena ada di jalan Allah gunanya ada itu itulah tata cara adab ini. Nah ini yang wajib dibuangi ya kan di dalam batin kita. Nah ini bagaimana ini kita latih ya kan. Apa pulang Fasrul Rabi fil hasad, habis sudah kita membicarakan gadab tadi. Ya, apa obatnya gadab tadi? Di antaranya di bawah wudu dan sembahyang, maksudnya beringatlah ya kan. Nah, ini kalau dah sabar benar itu melaksanakan itu. Nah itu adat Allah Akbar. Dan kita tahu maafkannya amin Allahumma amin. Hingga situ kan dulu lah kadang lah. Nah kita insya Allah minggu akan datang kita sambung Fasrul Rabi bil hasad. Nah ini belajar pulang masalah iri dan kita bila iri itu nyaman aja sedikit, kita bila masuk ke hasad nah ini namanya orang dapat rezeki kita itu hamuk. Nah kayak apa supaya ada amuk kita ingatkan karena diantaranya bahwa itu minallah juga. Nah itu mau kita iri berarti kita iri Tuhan. Nah kita adabnya sampai kita hilang. Jangan benar hasad ini lagi kebiasaan bisa apa ya Rasulullah ya Allah ya kan tak habis amal iman habis amal habis nah lagi iya kan. Nah, jadi wajib kita buangi ya wajib kita tuntut ilmunya kayaknya asal tahu barang kan kayak. Nah, mudah-mudahan ada berkahnya lah. Amin Allahumma amin. Dan berkat kita hadir di majelis ilmu yang mulia Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, memberikan rezeki yang luas lagi halal. Mati beriman sempurna, segala hajat dunia kita dikabulkan oleh Allah, hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati beriman yang sempurna dan bersyafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kita bertahan billah mahdi ini abad kita guru-guru kita